Jadi buat kalian yang baru pertama kali datang ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan pantau terus channel ini. Kenapa? Karena kami akan giveaway kan kepada kalian semua barang yang pernah kami unboxing di sini. Seperti di sini ada handphone, ada speaker, ada lighting, ada headset gaming, dan semua barang di sini seperti mikrofon juga akan kami giveaway kan kepada kalian. Jadi pantau terus channel ini. Saya Hendrik Tiang. Bye bye. Oke guys, aku Hendrik Tiang. Nah, buat kalian yang lagi cari speaker portable dengan harga termurah, nah, speaker yang kita unboxing kali ini adalah speaker termurah yang dia mempunyai ukuran speaker 4 inci x 2. Nah, jadi dia mempunyai 2 speaker. Kemudian di sini dia mempunyai baterai. Dan yang paling mengejutkan itu dia harganya nggak sampai 150.000. Nah, kenapa tadi aku bilang termurah? Karena nggak sampai 150.000. Nah, speaker ini merek apa sih sebenarnya? Nah, langsung aja kita cek di kamera atas biar kita tahu gimana spesifikasinya. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat speakernya di Shopee, dia ukurannya seperti ini ya, dan nampaknya sangat besar. Nah, ini harganya sengaja aku tutup dulu biar kalian penasaran ya. Nah, di sini dia kalau untuk speakernya, speaker Bluetooth karaoke, Tenteng, F4215, F4216, bonus mic, dia ada mic-nya lagi loh. Nah, kalau kita lihat di sini dia kalau dari bentuknya kayaknya ada 1, 2, 3, 4 speaker deh mungkin ya. Cuma kita nggak tahu, nanti kita lihat aja karena barangnya udah ada. Kemudian kita lihat di slide samping, nah dia ini nggak tahu lah ya apakah ada RGB-nya atau enggak, nanti kita tengok ya. Nah, di sini katanya warna dikirim random. Nah, katanya warnanya random, kita nggak bisa milih. Nah, nanti kita lihat aja. Di sini kalau untuk fiturnya dia bisa TF card, USB, Bluetooth, FM, dan juga bisa pakai AUX. Nah, kalau kita lihat di sini dia mempunyai remote dan bonus mic. Murah kali gitu. Nah, kalau kita lihat harganya jepret. Nah, harganya itu cuma 139.000. Nah, kita tengok nanti bakalan bagus atau enggak speakernya, karena kalau misalkan ya walaupun harga murah tapi kurang bagus ya percuma aja gitu. Nah, kemudian kita tengok spek yang lebih lengkapnya lagi. Di sini dia mempunyai speaker 4 inci x 2. Daya keluarnya itu 5 watt x 2. Kemudian di sini kalau untuk pengecasan dia di sini 5 volt ya. Kemudian di sini dia mempunyai baterai berkapasitas 1200 mAh. Nah, kalau untuk dukungan memorinya itu kita bisa pakai sebanyak 32 GB ya. Nah, kemudian di sini waktu playbacknya itu dia bisa sampai 4 jam, lumayan lama ya. Karena kalau misalkan baterainya habis ya udah kalian tinggal colok aja gitu. Nah, sambil cas sambil main. Nah, kemudian di sini fiturnya Bluetooth, mikrofon, pemutaran MP3, USB, TF card, ada baterainya dan di sini bisa dicas ulang katanya. Nah, kemudian di sini lebih lengkapnya lagi kalau kalian mau baca. Nah, kalau kita lihat spesifikasinya tadi, kalau misalkan kita pikir sekilas itu dengan harga 130 ribuan, dia mempunyai spek yang super lengkap. Nah, aku lama-lama bisa berpikir curiga sih kenapa, karena ya over aja gitu speknya dengan harga 130 ribu. Nah, mungkin aja ada beberapa bagian yang ditambah-tambahkan ya, cuman kita nggak tahu ya. Nah, karena kita memang nggak tahu kenyataannya, barangnya udah aku beli dan di sini gede banget, 130 ribu. Nah, murah kan? Nah, untuk menjawab pertanyaan kita apakah speknya real atau hoax itu, kita langsung aja unboxing dan kita buka dari paketnya, dan aku langsung ambil gunting, kita unboxing dulu, yuk. Nah, jadi kita udah buka isi dari paketnya dan ini boxnya gede kali ya. Nah, kalau kita lihat di sini gambarnya ini sama seperti yang di Shopee ya. Nah, di sini seperti tadi juga radio, TF card, USB, Bluetooth, AUX, dan di sini ada LED-nya katanya. Nah, kita belum tahu. Di sini tulisannya dari Fleco ya. Kalau misalkan kalian sering ikuti channel dari Meja Unbox ini, kemarin aku sempat unboxing speaker komputer dari brand Fleco juga ya. Nah, dia videonya nanti aku buat di sini. Dia bahannya itu sobok kayu. Nah, jadi kalau misalkan aku bilang dari kompetitornya itu dia bahannya kayu dan betulan estetik. Karena kalau biasanya speaker komputer itu kan kebanyakan bahannya plastik yang sekarang ya. Cuman dia bahannya kayu, suaranya bagus, dan harganya itu kalau nggak salah cuma 70.000. Nanti videonya kalian cek di sini aja, itu bagus banget. Karena kita udah lihat spesifikasi lengkapnya, langsung aja kita buka dan kita keluarkan speakernya. Nah, ini kita buka dulu, kita majukan, oke. Nah kita buka. Dan kalau kita tengok di sini, yang pertama ini kita dapat ini ya, dapat kabel aux di sini untuk mic. Kemudian di sini kita keluarkan dulu deh semua deh biar lebih gampang. Nah, kita keluarkan dulu semua, ini pemeran utamanya dan ini ada tentengannya. Nah,
karena nggak ada lagi di sini kosong, langsung aja kita buang. Oke, nah jadi yang pertama itu di sini kita dapat remote ya, ini kita buang dulu. Dan kalau kita tengok di sini, ini ada kitab sucinya yang seharusnya nggak gitu penting lah ya. Kenapa? Karena ya ini gampang banget pakai, ini pun cuma selembaran aja, jadi kita buang. Nah, kemudian di sini ada remote-nya. Nah, kalau sekilas ini remote-nya mirip kayak ini ya, Keysonicly 2500BT ya, remote-nya ya. Ini sama persis sih. Nah, ini remote-nya. Kemudian kita singkirkan dan kemudian di sini kita dapat tentengan dan bisa kita pakai untuk ngamen ya kalau misalkan suara gede. Cuma kita nggak tahu gimana kualitas suaranya. Ini pokoknya ada tentengan bisa untuk ngamen. Dan kalau kita lihat di sini kita dapat colokan untuk mic. Nah, audio jack untuk mic di sini. Tapi yang anehnya itu di sini kita nggak dapat mic-nya loh. Katanya ada free mic kan. Cuma di sini nggak ada mic. Ntar aku cari dulu, di sini nggak ada. Nah, oke, ini panjang ya. Ini kurang lebih hampir 2,5 meter juga. Nah, ini hampir 2,5 meter. Jadi ini kita singkirkan dulu karena mic-nya nggak ada ya. Nah, ini kita singkirkan dulu. Kemudian di sini kita dapat speakernya dan yang anehnya itu kita nggak dapat ini ya. Di mana sih mic-nya? Mana mic-nya? Nah, oke, mic-nya nggak ada. Nah, mana mic-nya? Jadi kita nggak dapat mic ya. Dan di sini adalah speakernya. Nah, kalau untuk size speakernya ini dia gede sekali ya. Nah, kalau kita tengok di sini dia mempunyai 2 speaker aja ya, yang sisi kiri dan sisi kanan. Dan kalau untuk sampingnya tadi yang kukira juga speaker, ini rupanya cuma dummy ya. Kalau kita lihat di atas, ini bukan speaker, ini cuma dummy doang. Dan yang di sini, nah ini dummy doang. Nah, ini dummy doang. Nah, jadi kalau kita tengok dari speakernya, sekilas bentuknya ini proper sekali ya, karena ukurannya sangat besar. Dan kita lihat di kamera atas, kalau kita lihat di sini ada merek Freco dan di sini tipenya F4215. Di sini ada colokan mic-nya, kemudian di sini aux, TF card, USB, di sini microphone untuk pengecasan, di sini ada tombol next dan segala macam. Nah, ini di sini ada tombol on dan off. Dan yang unik di sini dia punya knob volume juga yang dia menurut aku halus ya, ini ya, knobnya halus. Dan di sini kita lihat ada sisi kiri dan sisi kanan ada speakernya yang size-nya itu 4 inci. Kemudian di bagian atas ini tempat gantungannya. Nah, tempat gantungan talinya itu supaya bisa ditenteng. Kemudian di sini ada tipenya sih. Nah, ada tipenya. Kemudian di sini ada semacam lubang, ini kayaknya lubang speakernya deh, lubang hawa speakernya. Kemudian di sini nggak ada lagi. Nah, oke, sekarang waktunya kita tes build quality dari speaker ini. Karena di meja unbox rasanya kurang aja gitu kalau kita nggak siksa dari barang yang kita unboxing. Nah, sekarang kita unboxing dari speaker ini dan kita mulai dari bagian belakangnya dulu. Kita lihat. Ini dia bahannya seperti bahan-bahan ember gitu ya. Nah, bahan-bahan plastik ember. Dan kalau kita lihat di bagian sini, ya lumayan padat ya. Nah, ini dummy aja ini. Nah, ini dummy aja. Kemudian di bagian depannya sini dia menggunakan kawat ya. Ini lumayan padat dan lumayan solid. Oke, bagian sini solid dan bagian sini semuanya solid ya kalau bisa kita bilang ya. Ini bahannya solid. Nah, jadi aku barusan udah ngecas speaker ini selama 15 menit dan seharusnya udah cukup lah ya, udah cukup penuh. Dan kalau kita lihat di sini, kita buka lagi. The Bluetooth device is ready to pair. Oke, nah kemudian di sini ada modenya. Oke, kebesaran dan ini kita pencet mode. FM tuner. Ada mode. Line in. Ada line in. The Bluetooth device is ready to pair. Kalau kita lihat di sini ada slot USB dan slot TF card ya. Nah, jadi kalau misalkan kalian mau play pakai flash disk, kalian harus colok dulu flash disk ya, baru bisa kalian ganti mode. Dan kemudian TF card-nya juga sama. Langsung aja kita tes kualitas suaranya, apakah kualitas suara dari speaker ini bagus. Dan kemudian nanti kita coba tes pakai mic-nya. Nah, nanti mic-nya itu aku pakai speaker lain punya dan kita tes apakah bisa karaokean. Yuk kita tes kualitas suaranya. Langsung saya set di volume paling besar ya. Nah, di sini udah mentok knobnya.
can see the light from your bedroom door. You've been staying up late, I don't know what for. Let's watch the spinning blades of the ceiling fan. Let's count the running sheep, come on, take my hand. Come on and take my. I can be a sunset you will be the light in my darkest place. I can be a sunset you will be the light in my darkest place. Don't you know you'll never fly with the broken wing? Nah, jadi barusan tadi kita udah tes kualitas suara dari speaker ini ya, mulai dari bassnya dan juga kualitas treble ya. Nah, jadi sekarang fitur yang perlu kita coba itu adalah kualitas kalau misalkan kita pakai untuk karaokean atau pakai mic ya. Kurang lebih kalau misalkan kalian mau ngamen juga bisa sih, karena ada talinya di sini ya. Nah, karena berhubung di paket penjualannya ini nggak ada mikrofon, jadi aku pakai mic yang pernah kita unboxing aja ya di sini. Ini speaker portable juga 3 inci, tapi ini harganya 70 ribuan kalau nggak salah. Nah, jadi kalau misalkan kalian mau tengok video ini, speaker portable, dia di sini ya linknya ya. Nanti aku taruh di sini videonya, kalian silakan lihat aja. Dan kemudian aku colok di bagian audio jacknya dan aku colok mikrofon ya, oke. Nah, jadi aku barusan udah colok mikrofonnya ke speaker ini ya. Jadi kualitasnya itu ya echo gitu. Nah, aku nggak tahu sih gimana cara ngubah echo-nya, dan di sini nggak ada settingan echo-nya juga gitu. Nah, nggak ada settingannya. Jadi di sini nggak ada ganti untuk settingan echo-nya ya. Jadi dia kalau kalian misalkan mau beli untuk pakai mic, nah jadi dia kualitas suaranya atau suara yang dikeluarkan memang echo seperti ini ya. Jadi nggak ada settingannya. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai ya begitulah kualitas suaranya. Nah, oke. Jadi tadi kita udah melihat ya sama-sama gimana kualitas suara, build quality dan juga fitur dari speaker ini. Dan saatnya kita masuk ke bagian kesimpulan, apakah rekomend atau enggak. Nah, catatan penting untuk speaker ini yang pertama ada di build quality-nya. Nah, kalau aku bilang ya, meskipun speaker ini harganya kalau kita lihat di Shopee 130.000, tapi dia build quality-nya ini enggak yang kaleng-kaleng ya. Jadi build quality-nya ini dia lumayan kuat ya, meskipun plastik-plastik yang tampaknya murahan, tapi dia cukup padat sih. Nah, karena dibarengi juga dengan bobot yang nggak gitu berat sih. Jadi dia kalau misalkan jatuh ya tergolong aman sih, nggak langsung pecah sih. Jadi build quality saya rasa cukup oke ya, meskipun nggak yang oke-oke banget. Nah, kemudian kita bahas masalah yang tak kalah penting, yaitu masalah fiturnya. Nah, kenapa aku bilang tak kalah penting? Karena speaker portable mana sih yang harganya 130.000, bisa pakai micro SD, bisa pakai flash disk, ada radionya, ada bluetoothnya, kalian juga bisa pakai mic, dan kalian ada remote-nya kalau misalkan kalian dari jarak jauh. Dan kemudian kalau bisa dibilang dia mempunyai speaker dengan size 4 inci x 2. Di mana lagi? Ada baterainya lagi. Nah, di mana kalian cari speaker dengan harga semurah ini dengan semua fitur yang ada di dalamnya? Nah, itu dia yang penting. Menurut aku kalau masalah fitur ini dia perfect, sama sekali no debat. Dia ada remote-nya, dia bisa ini semua lah pokoknya. Ini fiturnya ini sudah sangat lengkap kalau dibilang dari harganya 130.000 bang. Nah, 130.000 punya semua fitur ini sebuah catatan penting kalau misalkan kalian mau beli. Jadi fiturnya ini sangat lengkap, no debat, meskipun kita nggak tahu ya berapa versi Bluetooth-nya, tapi nggak masalah. Kenapa? Karena speaker ini memang dipakai untuk have fun, yang kalian mau cuman dengerin lagu. Dan kalau menurut aku ya nggak mungkin juga kan kalian beli speaker ini buat nonton film, kan nggak mungkin. Ini lebih ke fun, lebih ke party, yang menurut aku suaranya juga cukup gede. Nah, kemudian kita bahas bagian yang paling penting dari speaker ini, yaitu kualitas suaranya. Nah, tadi kan kita udah dengerin ya gimana kualitas bassnya dan juga kualitas treble dari speaker ini. Nah,
Kalau bassnya itu dia tipenya itu dia lebih ke arah bulat ya, bulat dan juga cukup nendang. Kalau treble-nya itu dia nggak menusuk, dia treble-nya itu juga bulat gitu. Jadi kualitas suara dari speaker ini dia karakternya agak ngendem dan dia nggak yang sakit tingguping gitu kan. Terkadang ada ya speaker yang treble-nya itu terlalu menusuk gitu. Nah, kalau speaker ini memang cocok untuk kalian party karena dia tipe speakernya itu bulat dan nyaman didengarkan gitu. Jadi nggak ada yang nusuk-nusuk punya. Dan kalau misalkan kita bilang tadi kualitas dari mikrofonnya itu dia echo ya, jadi dia betul-betul bergema punya, dia nggak ada settingan echo di sini. Tapi tadi kalau misalkan ada settingan echo lebih oke sih. Kenapa? Karena terkadang itu untuk berbagai kondisi atau di kondisi tertentu itu echo itu malah kayak buat kita pusing gitu kok suaranya bergema sih. Nah, tapi karena ini ada speaker portable yang tujuan untuk party buat misalkan karaokean kecil-kecilan, nah memang echo diperlukan sih. Nah, jadi kalau menurut aku echo-nya nggak terlalu masalah dan kualitas suaranya menurut aku oke ya. Oke, di harga 130.000 Bang. Speaker 4 inci kali 2 ada baterainya. Apalagi yang kurang sih. Jadi kalau menurut aku di harga 130.000 ini sangat perfect dan di sini kalau misalkan kita tengok ya ada knob volumenya juga gitu. Dan terlebih lagi ada remote-nya. Remote-nya ketok mana sih? Oh, di sana belakang. Nah, ada remote-nya dan kalian bisa pakai ini di jarak jauh. Misalkan oh, baterainya habis. Ya udah sambil cas sambil main gitu. Nah, ya udah kalian tinggal pencet remote aja, gampang kan? Nah, ada Bluetooth-nya lagi. Nah, jadi kalau misalnya kalian tanya, "Bang, ini rekomendasi atau enggak untuk party gitu?" Ini sangat rekomendasi untuk kalian party. Nah, jadi untuk link pembelian termurah itu ada di kolom deskripsi, termurah terpercaya. Nanti kalau misalkan ada harga lebih baru atau ada promo di toko, nah aku bakalan update linknya dan kalian silahkan cek aja link yang ada di deskripsi. Pokoknya itu terbaru, terjamin dan pastinya barangnya sampai dan aman. Nah, ini barangnya. Nah, pokoknya itu harga termurah, jadi kalian nggak usah capek-capek lagi karena sebelum aku belanja itu pasti aku survei duluan biar kalian nggak capek cari lagi. Nah, jadi kesimpulan akhir speaker ini sangat rekomendasi. Oke, mungkin sampai di sini dulu video unboxing dan reviewnya. Jangan lupa klik like apabila kalian suka dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian juga perlu info seputar channel ini. Dan apabila ada kritik, saran, komentar, silahkan komen di kolom komentar. Nanti kita akan diskusikan, oke? Saya Riken, sampai jumpa di video unboxing dan review selanjutnya. Goodbye. Aduh, ini bisa untuk ngamen sih kayak gini sih. Biasanya untuk orang ngamen, ya di sini kan. Nah, atau di sini. Nah, ngamen. Ini kayak speaker ngamen sih, betul sih. Cuman oke sih, lumayan sih untuk party-partian. Oke ya.